saya menyebutkan di sana bahwasanya orang sudah mulai menjadikan masjid menjadi berhala. Itu memang kenyataan yang saya sampaikan. Masjid dibangun bagus-bagus. Ya. Di sekelilingnya itu ada orang miskin. Ya. Ada anak yang akan kuliah ke Padang dan ada uang untuk ongkos ke Padangnya. Iya. Sementara waktu setiap hari Jumat ini pengurus masjid ini bersorak-sorak dia. Ya, ada 80 juta kas kita. Ya. 100 juta kas kita. Mempongahkan saldo masjidnya. Mempongahkan saldo masjid namanya kalau di bahasa taat. Saya juga sangat prihatin. Masjid itu makin hari makin kosong. Ya. Isinya itu ke itu saja. Kalau kita berbicara konteksnya masjid. Masjid rame, masjid bangun bagus-bagus. Ya. Tapi jemaahnya itu saja. Itu saja. Nah, ada jemaah barunya. Kenapa itu? Saya melihat, cobalah kita ini jangan hanya melihat tempat berbuat baik itu hanya masjid saja. Ya. Banyak lagi yang lain. 100 channel emang tukang otak paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news saya sampaikan. Dialektika di top 100 WhatsApp grup yang hebat itu semakin kesininya semakin panas. Satu yang terakhir 2 hari belakangan ini, salah satu warga top yang sangat punya ide dan gagasan yang aneh tapi yang unik tapi aktual, Mas Rizal Koto di remove dari grup itu. Ini persoalannya tidak lepas dari cuitan Mak Mai yang biasa saya panggil tentang persoalan yang memang di Sumbar ini agak sakral gitu. Entah bagaimana gaya menangkap memaknai bahasa yang disampaikan Mak Mai tentang berhala. Masjid dijadikan berhala di Ranah Minang tercinta Eko. Ini kalau makna bahasa berhala itu kan sebenarnya tidak terlalu panas, membakar. Tapi dalam konteks kehidupan yang namanya Masjid Surau Musala itu bagi Ranah Minang kan sudah dianggap sebuah kesakralan. Saya sendiri mengatakan seringkali bahwa dalam konteks bahasa harus dimaknai secara logika bagi orang yang membacanya. Ingat, kalau kita melihat dalam konteks politik, maka politik itu tidak kitab suci. Kalau melihat ke pemilihan itu tidak kiblat yang dilarang digeser-geser. Ini kan hak konstitusi. Mungkin hari ini terkait hal itu saya membangunkan Pak Mas Rizal Koto dari tidurnya sebelum sahur untuk memberikan apa sih makna dan sekaligus mengklarifikasi supaya ini clear dan ini tidak menjadi sebuah hal yang memancing hal-hal yang aneh lainnya. Silakan Pak Mas Rizal. Baik. Jadi memang menarik bagi saya di beberapa WA group ya. Di beberapa WA group ya, bukan di top 100 saja. Bukan. Jadi di beberapa WA group yang saya lihat, kan WA group itu rata-rata saya lihat orangnya hanya itu-itu saja. Artinya orang yang punya jaringan, orang punya perkawanan dan lain-lain. Dan punya pemikiran sendiri-sendiri. Ya. Nah, saya melihat WA group ini kan sama dengan kayak warung saya lihat. Lapau pindahkan dalam versi online. Iya, lebih kurang kayaknya seperti itu gitu. Nah, tentu orang bercerita di Lapau ini dia mengeluarkan pikirannya masing-masing. Ya, itu kemerdekaan. Iya, itu yang disebut dengan kemerdekaan. Berpendapat. Kalau bahasa Patoat namanya dialektika atau namanya? Ya, itu lebih kurang itu. Nah, dari beberapa diskusi-diskusi itu ada yang bernas, ada yang menjadi solusi bagi orang lain, ada gitu, macam-macam orang menanggapinya. Ada yang menjadi pedoman bagi orang. Ada juga gitu.
tergantung kepada bagaimana bangun tidurnya dia. Iya, iya. Begitu yang saya lihat. Kalau istilah kawan-kawan saya, ada orang yang lagi tertidur dia langsung melihat WA. Ya. Oh begini, tangkapannya berbeda itu Beda. dengan orang yang mengikuti dari Ya, awal. betul. Gitu. Itu. Apalagi yang naik di jalan. Apalagi yang naik di jalan, tentu berbeda lagi. Ya. Kok orang begini saja semuanya katanya dia. Nah ini yang saya lihat. Nah berkaitan beberapa belakangan ini memang saya agak saya orangnya terbiasa berbicara itu agak berjelas-jelas ya. Tidak pandai kita bermanis-manis menyampaikannya alas di alas. Istilah sekarang itu opo-opo. Ya opo-opo ini. Itu tidak pandai benar kita ini. Mungkin juga itu menjadi kelemahan saya gitu. Ya. Tapi yang jelas semua apa yang saya buat dan semua apa yang saya keluarkan itu tidak terlepas kecintaan saya terhadap yang namanya Tanah Minang ini. Karena bagaimanapun saya mengatakan saya orang Jakarta, saya orang Jawa, orang Amerika sekalian, orang tidak akan percaya. Kamu orang Minang, tanya dia. Nah ini yang yang menarik bagi saya gitu. Terus yang kedua, saya juga melihat cara berpikir orang. Saya memaknai orang di dalam grup itu. Saya memaknai dia, ada yang orang Sumbar. Makanya saya berbicara Sumbar. Ada yang berbicara tentang Minang. Saya sebut Minang. Karena bagi saya itu berbeda. Orang Sumbar, ya orang yang ada di dalam provinsi ini semuanya. Dan bercampur-campur orangnya. Orang Minang, orang yang memang dia mengerti. Nah, itu dia bedanya di saya di sini. Ya. Nah, gitu. Nah, berkaitan dengan beberapa cuitan saya belakang. Misalnya salah satu yang sebenarnya udah ada beberapa yang saya coba-coba. Sudah sering sekali. Tapi yang kontroversial yang kemarin itu. Iya. Ini tidak terlepas orang menanggapinya karena dia tertidur di tengah jalan menurut saya. Wong ini udah sering saya ucapkan kok. Ya, tapi cuitan Mak Mai itu telah membangunkan harimau-harimau tidur. Iya. Tapi harimau ini entah dia sedang fokus juga, atau sudah upgrade dia, atau sudah sarapan pagi. Kita membalas statement Mak Mai yang di WA grup itu. Iya. Misalnya contoh gini, saya menyebutkan di sana bahwasanya orang sudah mulai menjadikan masjid menjadi berhala. Itu memang kenyataan yang saya sampaikan. Ya, apa yang latar belakang itu kan itu? Apa bahasanya berhala itu ngeri, Mamai. Betul. Dan saya juga ngeri benar ini bahasa berhala ini. Saya juga nggak tahu. Yang saya tahu berhala. Orang banyak tiap hari ngomong berhala kok. Iya. Dan itu menurut saya wajar saja dan biasa saja. Apa sih sakralnya berhala ini? Iya. Dan sesakral apa juga berhala menurut dia? Iya. Kalau kita mau berjelas-jelas. Iya. Nah, begitu gitu. Jadi berkaitan dengan berhala yang saya maksud ya. Jangan kita panjang-panjang lebar. Jangan panjang-panjang lebar dia ini. Yang saya maksud ini. Contoh ini ya. Masjid dibangun bagus-bagus. Ya. Di sekelilingnya itu ada orang miskin. Ya. Ada anak yang akan kuliah ke Padang dan ada uang untuk ongkos ke Padangnya. Iya. Sementara waktu setiap hari Jumat ini pengurus masjid ini bersorak-sorak dia. Ya, ada 80 juta kas kita. 100 juta kas kita. Yang mempongahkan saldo masjidnya. Mempongahkan saldo masjid namanya kalau di bahasa taat gitu. Nah, yang lebih parah adalah ada ndak jarak berapa jauh dari masjid itu ada puskesmas yang rusak, ada puskesmas yang tempat tidurnya udah nggak update lagi gitu. Ada yang begini dan lain-lain. Ada yang sekolah mengajinya macam-macam. Ini kita lihat kan. Taat saja untuk memikirkan pesisir selatan saya lihat kan
Kenapa orang tak terlalu benar ini gitu? Nggak ada, orang nggak ada. Ini kan paling sederhana Iya. ini. Saya kuatnya cuma satu aja. Ya kan kita nggak ngomong banyak. Nggak perlu. Ngomong ada yang satu, dia ada agak 2 biji saja, kan nggak apa-apa gitu. Nah ini sebenarnya yang saya kritik di sini. Yang saya kritik adalah kenapa mesti senang benar atau terlalu benar kita, terlalu bergembira benar kita dengan banyaknya masjid ini. Karena yang penglihatan saya dan saya yang melihat ke lapangan, ke masjid itu sendiri, masjid juga bukanya cuma 5 kali sehari. Ya. Terus aktivitasnya apa? Nggak ada. Harusnya dari jam ke jam itu ada aktivitasnya. Nah ini salah satu contoh ya. Kalau mau belajar dia pengurus masjid yang ada di Sumatera Barat ini. Masjid itu adalah pusat semuanya. Semuanya, mau diskusi, mau dakwah di situ, mau mengaji ekonomi, belajar memasak saja boleh di situ. Sejauh dia tidak menimbulkan najis dan lain-lainnya. Itu tentu ada ahlinya lah, yang mengerti memberikan batas dan rambu-rambunya. Jadi pemahaman orang terhadap masjid yang memakai jas. Iya, itu. Jadi jangan terlalu mendewa-dewakan benar, berbuat baik, menunjukkan keriaan kita ini hanya dengan masjid. Astagfirullahaladzim. Kalau mau menunjukkan keriaan ini banyak cara yang lain. Ya. Ini masjid aja terus menerus. Keramiknya juga yang dia bangga-banggakan. Pagarnya lah. Iya. Nah saya ngelihat beberapa masjid ya. Saya pergi ke Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada namanya Transmall. Ya. Di sebelah Transmall itu ada masjid. Di sana itu ada aktivitas dari jam ke jam itu sudah ada. Hari ini kawan-kawan, misalnya ini ya, hari ini jam segini kawan-kawan wartawan dia akan melakukan pelatihan penulisan. Ya. Misalnya tentang dakwah, tentang apalah. Itu waktunya dikasih 2 jam. Ya. Oh hari ini ada pelatihan ibu-ibu, Ya. pengajian tentang pengajian khusus, apakah tentang perempuan, anak, keluarga dan lain-lainnya. Dan tertata oleh mereka. Ada jadwalnya. Sehingga fungsi masjidnya betul-betul kelihatan. Dan saya Pak Toat, saking ininya, saya duduk seharian di situ dan saya ikuti semuanya. Kata saya begini benar lah ini masjid ini. Terus yang berkaitan menyorak-nyorakkan keriaan ini tidak ada. Di sini di sana udah ada laporannya tertulis kok. Oh ini ada tadi ini Pak Toat menyumbang 100.000, Sianu menyumbang sekian, Sianu menyumbang sekian gitu. Tidak terlalu disorak-sorakkan, benar gitu. Jadi banyak cara, salah satu yang bisa kita lakukan untuk keriaan ini bukan hanya ini saja. Saya takutnya begini. Ya sebenarnya ada keprihatinan dan takut juga bagi saya. Kita melihat masjid ini nanti ini akan menjadi museum saja dia lagi. Karena apa? Uang kita ini kan asik berritual saja. Asal kan kepanjang-panjang dia nanti gitu. Iya, ini enggak. Pulang dia dari masjid itu, di pintu masjid itu sampai ke pintu rumahnya dia mempergunjingkan orang dia itu. Apa itu? Ya itu kan Nah, ini contoh. perilaku. Iya. Perilaku Cuma dia. persoalannya masjid yang banyak di Sumatera Barat itu yang maksud itu kan bukan masjid jadikan berhala. Oh, enggak. Tapi Bukan. persoalannya masjid itu jadikanlah fungsi masjid sebagaimana masjid. Tapi kita katanya orang Minang yang sangat mengerti dan pandai dengan kiasan. Kalau misalnya dia mengerti dan pandai dengan kiasan, dia akan berbicara ini. Dia akan melihatnya dari sisi itu. Siap. Tapi kalau dia melihatnya dari sisi soal bencinya dia kepada berhala, sudahlah itu. Pendek akalnya itu namanya. Ya artinya kan itu kata narasi yang Mak Mai bilang. Tapi tidak dalam bentuk berhala yang dipikirkan orang. Oh, enggak. Yang mengatakan Mak Mai itu lain dari konteks masjid. Oh tidak, bukan berhala seperti berhala yang diperangi oleh Nabi Ibrahim. Bukan kan? Bukan patung kuda yang disembah-sembah orang. Oh bukan begitu. Saya paham. Itulah pentingnya pendidikan dialektika. Kalau memang kita mau berdialektika gitu. Terus yang kedua satu lagi Toat, yang saya juga sangat prihatin.
masjid itu makin hari makin kosong. Ya. Isinya itu ke itu saja. Kalau kita berbicara konteksnya masjid. Masjid rame, masjid bangun bagus-bagus. Ya. Tapi jemaahnya itu saja. Itu saja. Nah, ada jemaah barunya. Kenapa itu? Padahal masjid itu harus dimakmurkan. Iya. Makmurkanlah masjid. Tentu itu yang lebih berhak ngomong adalah kaum alim ulama ini. Iya. Nah, itu. Nah, kita sebatas mengatakan bahwasanya jangan dijadikan masjid sebagai berhala. Iya. Kira-kira itu. Iya, Tapi berhala yang saya maksud adalah bukan seperti berhala yang diperangi oleh Nabi Ibrahim. Iya, pahamlah saya itu. Itu kira-kira. Kalau kami di dunia jurnalistik, ungkapan mamas itu adalah ungkapan yang seksi. Iya. Walaupun itu ugal-ugalan banget Iya. di tanah Minang ini. Iya. Karena orang Minang ini kan berkepala aja yang sama hitam. Iya. Persepsi dan pemikiran mereka masing-masing kan berbeda-beda. Benar. Itu yang mungkin terakhir Ya. dengan klarifikasi Mak Mai Masril Koto ini kita bisa memaknainya dengan kepala dingin, dada yang sabar melihat narasi tersebut. Ya. Terakhir silakan Mak Mai tutup dengan bahasa yang paling baik menurut Bahasa saya mungkin ya begini, jangan menjadikan masjid sebagai berhala, sebagai tempat keriaan saja. Tapi ingat kata Buya saya, Buya Mas'ud Abidin namanya, Mai, berbuat baiklah Mai. Banyak tempat berbuat baik ini. Buya setua ini, Buya juga pergi ke Mentawai. Bagaimana melihat saudara kita di sana? Kadang-kadang Buya ke Payakumbuh. Apa yang bisa Buya lakukan? Ya. Buya hanya dengan berbicara pengetahuan Buya, Buya sampaikan, ya itu baru yang saya bisa. merasakan juga donasi top 100 peduli. Ya. Buya langsung Iya. bikin Buya langsung kirim. Iya. Itu yang disampaikan oleh Buya gitu. Nah, Itu karismatiknya Buya. iya. Nah, saya melihat, cobalah kita ini jangan hanya melihat tempat berbuat baik itu hanya masjid saja. Iya. Banyak lagi yang lain. Contoh, bagaimana kita membelikan telur untuk orang-orang anak-anak yang stunting. Atau membelikan seperti yang Pak Toat lakukan, memikirkan anak pesisir selatan supaya dia dibelikan Tersenyum buku. pergi sekolah. Iya. Ini. Itu. Dengan tas dan buku tulis. Itulah lebih kurang kira-kira. Oke, Mak Mai, terima kasih. Saya kira Tapi satu lagi nih. Silakan. Kalau memang ia ada yang tersinggung dengan ucapan saya ini, Iya. dan salah memaknai atau mungkin dia memaknai sesuai dengan isi kepalanya, saya mohon maaf. Luar Dan saya biasa. juga minta ampun ke Tuhan. Luar Mungkin biasa. ini pelajaran buat saya bagaimana menanggapi orang-orang yang memang baru-baru di dalam hal mendengarkan seperti ini. Ya. Kalau itu baru. Mendengarkan maskot. Gitu. Kira-kira itu. Terima kasih Mak Mas. Itulah Masril Koto. Walaupun dia apa adanya, tapi dia juga memaknai sebuah kata maaf tadi. Iya. Saya host Top 100 Channel mengakhiri sesi dengan Pak Maskot ini dengan mengucapkan billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap Pak Mas. Ya. Iya.